Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang kita lakukan pagi hari ini, ngaji pagi hari ini bisa semakin memperkuat keimanan, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang ihsan. Yang kemarin sudah kita beri sedikit gambaran bahwa ihsan itu adalah, kalau dalam bahasa hadis Nabi itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dalam aplikasinya adalah menjalankan terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan secara sempurna, ya, dengan sebaik-baiknya, baik dari segi kualitas pelaksanaan ibadahnya sesuai syarat rukun, sesuai dengan segala hal yang menyempurnakan, maupun dari aspek tujuan, keikhlasan, dan dorongan yang menjadikan kita melakukan sebuah ibadah itu. Yang intinya ihsan itu sesuatu yang memperindah dari apa yang bersifat normatif, ya. Sesuatu yang memperindah, yang menyempurnakan dari sesuatu yang bersifat normatif. Yang memberikan jiwa, ya. Jadi kalau Islam itu lebih kepada syariat, itu lebih kepada norma yang bersifat kerangka, norma dasarnya, pokoknya, tetapi jiwanya itu ada pada ihsan itu. Makanya dalam kita menjalankan terhadap syariat Islam, kita usahakan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul sampai pada tingkat keihsanan, sampai pada tingkat ihsan. Sehingga apa yang kita lakukan itu punya jiwa. Jangan terjebak pada sebuah rutinitas, tidak boleh terjebak kepada tindakan yang bersifat kontraktual kemarin saya katakan, tetapi betul-betul kita lakukannya adalah billahi ta'ala, itu dorongan karena memang itu perintah Gusti Allah Ta'ala. Nah, dalam hal itu lalu kemudian para ulama mengambil jalan, ya, apa yang disebut dengan tasawuf itu membersihkan diri, dan termasuk untuk menuju ke sana ada kemarin orang yang memilih untuk mencari pemandu di dalam pelaksanaan ibadahnya yang disebut dengan tarekat itu, ya. Di dalam tarekat itu ada mursyid, orang yang memandu, yang menggaiden terhadap amalan ibadah kita agar supaya betul-betul bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan baik gitu. Itu diantara apa yang kemarin kita bahas itu, ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami agak lebih luas lagi, ya. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada namanya adat. Kemarin saya katakan ada ibadah, ada namanya adat. Ada hukum yang ditentukan oleh syariat, hukum ini Allah yang menentukan, al-hakim wallah, kalau itu syariat. Ada hukum yang kita sepakati di dalam kehidupan ini, yang itu lalu kemudian menjadi adat, konvensi, ya. Kalau pada tingkat kehidupan bernegara, konvensi itu menjadi kesepakatan dalam kehidupan bernegara, bisa berwujudkan sebuah konstitusi, undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu adalah konvensi atau kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk hukum dasar. Ada kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah undang-undang tata tertib
ada perda dan sebagainya. Nah, kesepakatan itu ada prosedur ya. Kalau dalam proses kehidupan bernegara itu, siapa yang membuat, lalu kemudian materinya kayak apa, lalu kemudian model isinya yang ditetapkan itu kayak apa, itu intinya adalah sesuatu yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang lalu itu disebut dengan adat, adat tadi ini. Nah, adat itu bisa menjadi hukum. Sesuatu yang kita sepakati dalam norma kehidupan bermasyarakat yang kita sepakati, yang bersumberkan dari adat, itu bisa muhakkamah. Muhakkamah itu bisa menjadi hukum yang mengikat kepada kita. Karena dia menjadi hukum, maka tentu punya akibat hukum. Kalau kita mengingkari terhadap kesepakatan itu, kita bisa berdosa. Meskipun itu sumbernya bukan dari agama secara langsung, ya, tetapi bahwa perintah mematuhi sebuah kesepakatan itu dari agama. Saya ulangi ya, al-ifa'u bil ahdi, ifa' bil ahdi itu al-wafa'u bil ahdi, memenuhi terhadap sebuah kesepakatan. Ahdun itu kesepakatan, janji ya, kesepakatan atau janji. Itu sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Jadi apa istilahnya, cantolan atau ikatannya itu ada di situ itu. Ya. Ikatannya bahwa al-ifa'u bil ahdi itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Sehingga kalau kita sudah sepakat bahwa negara Indonesia ini, contohnya dalam bidang bernegara ya, kita sepakat bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila, sebagai sebuah kesepakatan kita, ya kita harus patuh dengan itu. Mematuhi itu adalah perintah agama gitu ya. Tapi bentuk kesepakatannya terserah gitu ya, terserah kepada kita. Tapi ketika kita sudah sepakat, berjanji bersama, menyepakati bersama, maka tentu kesepakatan itu harus dipatuhi karena mematuhi terhadap kesepakatan itu bagian dari perintah agama. Makanya lalu kemudian muncul hukum fikih dalam kaitan dengan kehidupan bernegara itu. Lalu kemudian ada istilah ahlul bughad, orang yang melakukan pelanggaran atau subversi atau penentangan melawan terhadap negara yang sampai membahayakan kepada negara, orang tersebut boleh diperangi, bahkan boleh dibunuh. Ya. Tapi mereka statusnya tetap Islam, gitu ya. Statusnya tetap Islam. Andai kata mereka mati itu bukan mati kafir, tidak. Mati ini tetap mati apa? Islam. Itu bedanya gitu ya. Jadi wong Islam pun ketika dia melakukan bentuk perlawanan terhadap kesepakatan dalam kehidupan bernegara, maka mereka dalam fikih itu disebut dengan apa? Al-bughad. Apa namanya? Bughad. Bughad itu. Bughad itu adalah sekelompok orang atau orang yang melakukan perlawanan kepada negara dan membahayakan terhadap kehidupan bernegara. Subversi lah gampangannya gitu ya. Nah, orang seperti ini secara fikih dia boleh diperangi gitu. Kenapa? Ya karena membahayakan terhadap kehidupan bernegara itu. Hidup bernegara ini diperlukan karena ini untuk kemaslahatan masyarakat. Dan itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nah, kapan kesepakatan itu dibuat? Ya melalui satu institusi yang memang kita sepakati untuk dibuat. Kalau di Indonesia yang berhak untuk menetapkan konstitusi siapa? MPR kan? Siapa? MPR. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga namanya apa? Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Lalu disebut dengan MPR itu. MPR itu institusi yang kita sepakati untuk melakukan perwakilan. Jadi dalam bahasa muamalah itu ada namanya wakil. Ada wakil, ada muakkedah wakil, ada muwakil. Orang yang punya otoritas dan punya hak milik sekalipun itu dia punya hak untuk mewakilkan dalam melakukan tasarruf. Tasarruf itu menggunakan terhadap kekuasaan dan hak milik yang dia miliki. Contoh, kamu punya toko ya, toko itu milik kita, barang-barang itu milik kita semua, yang kita jual itu milik kita. Seharusnya yang melakukan proses jual beli itu kan pemilik, sing duwe toko kan ya.
Tapi ketika tokonya itu gede dan yang membeli banyak kan nggak mungkin kita langsung ngedol diri kan nggak mungkin. Maka di sana sebagai pemilik kita boleh mewakilkan. Pemiliknya itu namanya muwakil. Lalu pembantu toko, pelayan tokonya, pekerja di tokonya itu namanya wakil. Nah, wakil ini boleh dia melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas yang diberikan oleh muwakil itu. Tidak, yang penting tidak melampaui dari tugas yang diberikan itu, gitu ya. Contoh menetapkan harga sendiri itu tidak boleh, ya. Menetapkan harga sendiri atau membuat sebuah transaksi di luar dari yang diperintahkan oleh pemilik itu tidak boleh itu. Ya, dia hanya melakukan hal-hal yang memang diperintahkan atau disuruh oleh pihak sewa yang punya toko. Namanya siapa tadi? Muwakil. Ini contoh ya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang menjadi hak milik kita, yang menjadi kekuasaan kita, itu boleh kita lakukan proses perwakilan. Proses apa? Perwakilan. Suaranya dimatikan. Suaranya dimatikan. Oke ya, jadi sehingga kesepakatan itu menjadi sangat penting. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan al-mu'minun ala syurutihim. Ya. Al-mu'minuna itu artinya orang-orang mukmin ala syurutihim, tergantung kepada kesepakatan. Syarat itu kesepakatan. Makanya tadi lalu kemudian kesepakatan yang merupakan bentuk pilihan-pilihan dari kehidupan kita itu bisa menjadi muhakkamah. Bisa menjadi apa? Muhakkam. Al-adatu muhakkamah. Nah, dalam masyarakat itu ada norma yang disebut dengan norma adat. Ada yang disebut dengan norma sopan santun. Paham ya? Norma sopan santun. Ini sesuatu yang pada dasarnya tidak ada di dalam agama secara langsung, tetapi juga tidak bertentangan dengan agama. Ketika itu sudah menjadi kesepakatan di tengah masyarakat, ya kita harus patuh dengan itu. Contoh umpamanya ya, di masyarakat itu sepakat bahwa yang namanya kita kalau sedekah itu pakai dalam bentuk tahlilan, dalam bentuk ambeng-ambengan. Paham ya? Contoh umpamanya kesepakatan. Itu ketika sudah menjadi kesepakatan di masyarakat itu ya kita harus mematuhi itu. Paham ya? Harus mematuhi itu. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan di tengah masyarakat itu menjadi bagian dari hukum yang harus kita patuhi itu. Karena sekali lagi kemarin ada amr yang bersifat apa? Mutlaqun anit taqyid. Dalam kategori perintah agama itu, dalam pelaksanaannya itu ada dua. Ada perintah agama itu yang bersifat muqayyadun, ada yang bersifat apa? Mutlaqun anit taqyid. Muqayyad itu yang oleh agama, oleh syariat itu dibatasi dengan syaratul kunwisan. Kayak sholat itu amrun muqayyad. Sholat ya, sholat. Tapi kalau sedekah itu amrun mutlaqun anit taqyid. Perintah tapi tidak ada ketentuan yang menyertai dalam pelaksanaannya. Kita bebas untuk menjabarkan itu. Nah, kebebasan menjabarkan itu ketika lalu cara menjabarkannya itu menjadi sebuah kesepakatan dalam lingkungan kita, yaitu dari kesepakatan sudah. Jadi kita gantian lah. Malam Minggu, malam apa namanya, Jumat pagi, selamatan masjid. Sepakatan itu. Kita sedekah bareng, ya harus ikut itu kesepakatan itu. Gitu. Makanya menjadi muhakkamah. Paling tidak lalu ketika itu menjadi sebuah kesepakatan dalam sebuah lingkungan, norma kesepakatan, maka dia akan menjadi punya akibat-akibatnya itu dalam kehidupan sosial itu. Kalau dalam secara agama ya, nah dia meluk sepakat kok mengingkari, ya berarti dia namanya apa? Mengingkari terhadap sebuah kesepakatan itu. Karena sesuatu yang kita sepakati harus dipenuhi, harus diikuti itu. Al-wafa'u bil ahdi itu. Intinya seperti itu. Dalam kehidupan bernegara kayak tadi itu. Kenapa kita lalu mempertahankan terhadap kehidupan bernegara? Karena dalam kehidupan bermasyarakat harus ada kesepakatan-kesepakatan yang menjadi pilihan kita untuk mengatur kehidupan ini. Di sanalah lalu kemudian moralitas itu muncul di luar dari syariat agama, dalam arti yang belum
atau tidak diatur secara langsung di dalam agama, itu ada pilihan-pilihan dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan atau adat masyarakat sebagai bentuk moralitas itu. Maka lalu kemudian menjadi hukum adab itu, hukum apa namanya? Akhlak, hukum sopan santun, ya apa? Sopan santun itu. Sopan santun itu hukum sopan yang disepakati di dalam masyarakat itu. Jadi sekali lagi, kalau orang terdahulu itu sederhana di dalam menjalankan itu ya. Jadi memberikan dari apa yang menjadi syariat secara umum, ada yang bersifat mutlak, lalu kemudian dijabarkan menjadi kesepakatan. Kesepakatan itu kalau dalam kehidupan bernegara dinamakan konvensi. Konvensi atau kesepakatan sesuai dengan tingkatan dan wujudnya, bisa undang-undang dasar, bisa undang-undang, bisa perda, ya macam-macam itu ya, yang kita berikan kewenangan. Lalu dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa namanya aturan desa, apalagi itu melalui rembuk desa, lingkungan masyarakat punya kesepakatan, tingkat kesepakatan masyarakat. Nah, itu semua sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kita sepakati dalam kehidupan bermasyarakat. Ini moralitas kehidupan bermasyarakat ya, saya katakan itu tadi, untuk menjadi ihsan dalam kehidupan bermuamalah itu. Kalau dalam beribadah ya kemarin itu, ya, ihsan dalam beribadah itu di mana? Ya, kita sempurnakan dengan hal-hal yang disunnahkan. Sunnah itu bersifat takmiliyah, penyempurnaan. Makanya dalam fikih itu ada istilah wal aula kang luwi utomo, ya, wal afdolu, ada kalimat seperti itu. Ada istilah adnal kamal, ada adnal kamal dalam fikih itu. Adnal kamal itu melakukan ibadah dalam batas yang minimal. Ukuran minimal itu apa? Memenuhi syarat dan rukun. Itu adnal kamal itu sah, ya. Tapi dia tidak dilengkapi dengan kesempurnaan. Itu ihsan dalam ibadah. Kalau tadi itu ihsan dalam apa? Kehidupan bermasyarakat tadinya. Wujudnya apa? Memenuhi al-ifa'u bil ahdi, itu kalau kehidupan bernegara bermasyarakat ya. Menjadi hukum-hukum yang bersifat tadi ini. Kalau dalam ibadah, wujudnya apa ihsan itu? Itu takmiliyat bil afdaliyat. Menyempurnakan ibadah itu dengan segala keutamaan yang menyertai sebuah ibadah. Ya, kalau hanya memenuhi normatifnya, syarat rukun itu masih dalam batas adnal kamal. Apa namanya? Adnal kamal. Adnal itu paling sore, kamal itu sempurna. Ya, makanya Kanjeng Nabi itu mengajarkan itu. Kadang Nabi itu sholatnya hanya mengajarkan hal yang bersifat normatif, tetapi Nabi juga mengajarkan hal-hal yang bisa menyempurnakan terhadap sholat itu. Zakat juga begitu. Anda kalau zakat yang penting sudah memenuhi syarat jumlahnya, lalu kemudian barangnya memang itu berupa beras, pokoknya beras ya sudah sah. Tapi kalau berasnya itu jelek dengan beras baik, kira-kira sempurna mana? Yang bagus tentu saja kan. Beras yang mahal tentu lebih baik, kan? Beras elek, asal namanya beras itu ya sah. Ya. Kalau Anda ingin memenuhi terhadap al-ism, ism itu nama, kriteria dari sebuah nama itu sudah sah. Tapi tentu kan tidak sempurna. Paham ya? Tidak sempurna. Sehingga perlu takmiliyatnya. Takmiliyat itu pada tingkat ihsan tadi ini. Sholat wajib, sholat fardu, sholat dewi nomah ya sah. Paham ya? Pakai kaos soblong, sing ono gambari, nah sing sepak bola macam-macam itu ya sah saja gitu ya. Sah pokoknya nutup aurat ya. Tapi itu kan adnal kamal, apa namanya? Adnal kamal. Tidak sampai pada tingkat ihsan. Jadi ihsan bagus itu kurangnya apa sih ihsan? Ya, tadi ini disempurnakan sesuatu yang normatif itu untuk menjadi sesuatu yang lebih sempurna. Disempurnakan dengan afdoliyat, dengan sesuatu yang aula, yang afdol itu ya. Ya kalau dalam sholat itu kan ada fi awwali waktiha, kecuali sholat isya. Sholat isya itu dianjurkan akhir.
Kalau untuk sholat yang lain itu fi awwali waktiha, kecuali sholat apa? Isya. Kecuali sholat duhur, kalau sholat duhur pada dasarnya fi awwali waktiha. Kecuali kalau musim panas, Anda boleh abridu. Abridu itu boleh tabrid, mengakhirkan sampai tidak terlalu panas. Ya, boleh Anda tidak di awal waktu. Tapi kalau tidak ada alasan itu, di Indonesia ini kalau iklimnya bagus ya tetap fi awwali waktiha. Ya. Contoh itu yang sempurna. Umpamanya kamu sholat duhur jam 2 itu sah enggak? Sah, karena masih masuk waktu. Umpamanya kita sholat asar itu jam 4:30, jam 5 ya sah, masih ada waktu. Tapi itu tidak dapat keutamaan, tidak ihsan. Tidak apa? Ihsan. Karena anjurannya yang utama itu fi awwali waktiha. Yang kedua, Anda sholat tidak berjamaah sah. Tapi itu tentu saja tidak sampai pada tingkat ihsan. Jamaah itu pun lalu ada tingkatan lagi. Fi sof awal itu kalau standar orang-orang biasa lah ya. Kalau standar wali, yang wali betul itu di belakang boleh, ya. Bukan wali murid ya. Nah, karena ada wali itu yang sholatnya terus di belakang, karena dia merasa berdosa, merasa belum terlalu baik untuk di depan itu sungkan gitu ya. Sama Gusti Allah itu, aku sholat ngarep itu sungkan, aku durung apik. Kalau kita kan bukan karena sungkan, karena memang terlambat ya. Sholat itu panjang kairi, minal mutaakhirina, wal mujitin ya, wal mujitin di belakang. Lalu tadi ini betul-betul karena itu ya. Pakaian yang bagus, terus pakaiannya yang putih, yang ya itu semua yang bersifat takmiliyat, menyempurnakan itu. Nah itu yang bisa menjadikan sampai pada tingkat ihsan itu. Makanya kalau di dalam fikihnya itu minimalnya ada sunanil ibadah itu ada. Wa min sunaniha, wa min sunanihi, itu ada begitu ya. Itu yang bisa menjadikan sempurna. Nah, lalu diperkuat dengan memperbaiki terhadap jeruan, terhadap ruhnya. Karena setiap ibadah itu ada ruh. Mulai dari motivasi, niat, keikhlasan, lalu sungguhan. Ya, dan itu akan terwujud di dalam perilaku sesungguhnya ya. Orang yang sholatnya khusyuk, yang ikhlas, yang itu akan ketok. Meskipun tidak menjadi sesuatu yang bisa terlihat, ya terukur, tapi dalam perilaku itu akan kelihatan. Orang yang keikhlasannya itu tinggi dalam bersedekah tentu nanti akan terlihat ya. Bagaimana sikap dia, bagaimana cara dia, dan pilihan sedekahnya kayak apa gitu. Oke ya, saya kira seperti itu yang terkait dengan ihsan. Ihsan dalam kaitan dalam ibadah, ihsan dalam kaitan dengan kehidupan bermuamalah, bermuamalah tadi. Kalau bermuamalah tadi ya, tadi itu ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanya. Al-Bukhari itu kan orang yang melakukan penyimpangan terhadap negara. Iya, subversi. Nah, dan itu kan secara fikih boleh diperangi. Nah, apakah ini yang menjadi dasar oleh kelompok ekstremis untuk melakukan ekstremis itu justru yang buat. Oh, ekstremis yang buat. Iya. Kelompok ekstremis itu justru mana? Buat, karena dia melakukan pengingkaran terhadap apa? Kesepakatan itu. Ekstremisnya itu bukan itu ya, ekstremis itu subversif, ISIS, macam-macam itu wujudnya ya. Yang mereka melakukan pemberontakan baik secara fisik maupun non fisik. Non fisik itu pembangkangan namanya. Menolak terhadap Pancasila, menolak terhadap NKRI, itu berarti kategorinya buat. Jadi tidak hanya sekedar mengganti buat itu terhadap pemerintahan yang sah, ya, terhadap pemerintahan yang sah, tetapi terhadap semua bentuk kesepakatan di dalam bernegara itu. Karena mereka tidak al-ifa'u bil ahdi tadi, tidak al-wafa'u bil ahdi. Ya, untuk menjaga kehidupan memang harus ada begitu gitu, dikunci. Kalau semua orang itu berhak untuk melakukan pengingkaran dan melakukan pembatalan atau pembiaran apalagi perlawanan terhadap sebuah kesepakatan sakar PDW dalam kehidupan bermasyarakat, kan bisa menjadi kacau nanti itu. Nah, kekacauan itu yang dihindari di dalam Islam. Kata kuncinya menghindari kekacauan tadi, kalau dalam kehidupan bermasyarakat ya tadi, al-wafa'u
bil ahdi. Apa namanya? Al-wafa'u. Bahasa Al-Qur'annya wa'ufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Ahd itu apa yang menjadi kesepakatan, konvensi itu mas'uliyah. Dia nanti akan ada pertanggungjawaban. Ya. Karena kesepakatan sehingga bisa meningkat dalam bahasa usul fikihnya menjadi apa? Hukum, muhakkamah tadi itu. Muhakkamah itu. Jadi jangan lalu berpikir loh, biyen kan sing gawe apa istilahnya, aku kan nggak melok kesepakatan loh, nggak bisa begitu. Kesepakatan dalam hidup bernegara tentu dengan melalui sistem perwakilan tadi kan, perwakilan itu. Nggak mungkin orang seluruh Indonesia ditanya satu-satu. Ya toh? Aku nggak melok kesepakatan kok loh. Anda itu diberi hak untuk memilih orang yang Anda tunjuk sebagai wakil kamu. Persoalan di situ ada cacat, ada kekurangan ya pasti, paham ya? Cacat ada kekurangan. Tapi kan ukurannya sekali lagi mekanisme kan. Kalau dalam kehidupan berpolitik itu ukurannya mekanisme yang ada di dalam undang-undang. Kalau dalam fikih itu asyurut wal arkan. Apa? Asyurut wal arkan. Pemilu dinyatakan sah bila mana memenuhi undang-undang. Persoalan pelaksanaannya di situ ada kekurangan, ada ini. Sekali lagi, sepanjang adnal kamal, secara normatif hukumnya, undang-undangnya itu terpenuhi, ya berarti pemilu itu sudah sah. Meskipun dalam kondisi apa? Adnal kamal tadi ini. Nggak bisa orang melakukan pemilu cacat hukum. Yang berhak siapa menentukan cacat hukum itu? Karena ada institusinya. Bahwa lalu institusi itu melakukan penyimpangan atau ada kepentingan politik, itu bukan urusan kita. Paham ya? Kalau semua orang berhak menuduh itu, berhak mengklaim itu, ya semuanya akan mengklaim. Ya, kalau mau melakukan proses perbaikan itu tentu nanti perbaikan melalui undang-undang, melalui yang membuat undang-undang. Nah, undang-undang yang nggak apik, sehingga undang-undang nggak apik, ya sehingga undang-undang yang kita pilih sebagai wakil itu harus yang baik. Untuk supaya itu baik, ya kita harus baik. Tapi karena kita ini tidak bisa sendiri untuk menentukan itu, jadikan semua orang itu baik. Ya dah? Paham ya? Karena politik itu memilih. Berarti Anda harus memperbaiki siapa? Orang yang akan memilih. Paham ya? Kalau yang memilih ini dia punya pendidikan, dia punya agama, dia punya moral gitu ya. Tidak gampang disuap, dia paham apa arti dari sebuah politik dan kekuasaan itu, pasti dia akan memilih yang benar gitu. Dene itu mereka tidak mampu, itu garuh, itu ya kita termasuk ikut salah membiarkan orang nggak ngerti secara politik. Disitulah letaknya, lalu kemudian semuanya bertanggung jawab. Ada pendidikan yang berkewajiban memberi pemahaman tentang persoalan politik, gitu. Ada tokoh yang perlu itu, ada ini yang perlu. Saiki lho ya, nek wong juga ngerti politik belas, ganti pendidikan, ganti agama, kira-kira sing dipilih kan ya saenake. Wong kepet-kepet itu dipilih kan. Tahu kepet ya? Wal kepet itu nguyu tapi gak usah cewek, itu namanya wal kepet itu. Nggak ngerti agama. Salah siapa kalau dia? Dia salah sih milih. Paham ya? Secara sah dia. Sah. Nah kita ini santri kan tentu akan memilih orang yang beragama kan. Wakil kita ini mesti beragama. Ya kayak ganti kan udah aja. Nah supaya kita ini punya banyak teman yang memilih yang sama, karena di situ adalah suara terbanyak yang menentukan, maka kita harus memperbanyak suara teman ini. Minterno wong, ayo kita paham agama ini gitu gini. Nek paham wong kan golek wong, itu wongnya opo gitu kan. Ini orang apa yang kita pilih. Maka saya katakan NU itu punya kemampuan dan pengalaman untuk itu, membangun grassroots. Grassroots itu apa? Akar rumput masyarakat itu. Ya, makanya lalu kemudian terjadi satu kekuatan politik di mana orang memilih partai politik yang dibidani oleh NU itu menjadi kuat. Kenapa? Karena memang dia sudah mendidik masyarakat itu melalui aktivitas organisasi itu. Sehingga partai politik itu hanya merupakan bentuk, apa istilahnya, anak yang dilahirkan, cabang dari kebutuhan ini. Nek wong wis dididik dengan ini, maka tiga opo ae dia akan manut gitu kan. Manut ini, dia akan memilih ini. Sehingga kekuatan-kekuatan itu bisa kita ukur dari situ. Sejauh mana kekuatan daripada sebuah organisasi mendidik kepada masyarakat itu bisa dilihat dari pilihan-pilihan politik itu diantara bisa menjadi indikator, gitu loh ya.
Jawa Timur. Ini bicara politik ya. Analisa saya kan seperti itu. Jawa Timur itu mayoritasnya NU. Bagus. Karena NU, kenapa? Turut NU karena banyak pesantren, banyak kiai. Cara berpikirnya, cara ngajinya, cara beragamanya model pesantren, gitu. Dia akan punya patronase kepada seorang kiai yang memberikan komando, memberikan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan bernegara. Otomatis ya, Jawa Timur. Makanya Jawa Timur ketika ketika pemilihan umum, partai yang paling menang itu ya mesti partainya orang NU. Ya, partainya orang NU. Wah, NU tidak mungkin dia akan memilih partai di luar NU. Dia pasti akan memilih partai NU. Ya sekitar itulah. Di Jawa Timur ya ada PKB, ada P3, kan itu saja pilihannya itu. Nah, kepeksa itu ya bisa-bisa saja dia milih-pilih, tapi NU yang tidak sempurna, NU yang Adrenal Kamal. NU yang mungkin NU tahlil, NU yang sekedar itu, bukan NU yang berilmu, bukan ilmu yang nyantri ya, bukan NU yang santri betul ya. Kalau ini santrinya dibikin besar, maka kan menjadi besar. Di luar Jawa Timur itu kecil, Jawa Barat itu kecil. Karena apa? Karena pemahaman mereka tentang beragama itu tidak dididik melalui model pesantren yang ini menjadi hazarnya NU. Gitu. Ketika itu kecil, ada besar. PKB juga kecil, baru dapat satu-satu itu. Paham ya? Ya mereka akan memilih ke P3 mungkin lebih banyak, gitu, karena dianggap partai Islam. Ya, ke beberapa partai ke PKS lebih banyak. Karena mereka apa? Dididik Islamnya dengan Islam yang tidak sama dengan kita. Ya. Oh kan tergantung pada pikirannya milih itu. Iya kan? Makanya sekali lagi untuk membangun sebuah basis masyarakat itu harus dididik dulu gitu, baru akan. Kalau nggak dididik ya kekuatannya lalu pada uang. Mesti bodoh-bodoh tanpa ideologi itu pada uang. Dising gede duitnya dipilih. Nah itu berarti blank, itu orang-orang yang blank. Blank itu yang dia tanpa ideologi dalam memilih, tanpa sebuah pemahaman, tanpa sebuah pengertian. Jadi sekali lagi, kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat itu menjadi sangat penting. Dan itu menjadi prosedur yang disepakati. Kalau kita ingin melakukan pilihan politik, apa ya? Didiklah masyarakat untuk bisa mengikuti, untuk bisa memahami kesepakatan yang kita ambil ini. Andai kata orang Indonesia ini semua sepakat bahwa kehidupan negara kita ini khilafah, umpamanya, apalah istilahnya ya toh, pakai model khilafah, kalau sepakat semua ya sepakat jadi khilafah itu kesepakatan. Paham ya? Berarti kita akan menjadi kalah. Terjadi memorandum umpamanya, kayak yang terjadi di kemarin yang terlepas itu mana? Di Timur-Timur. Ya. Terjadi memorandum itu kan bentuk dari cara untuk mengambil sebuah kesepakatan. Udah, mau lepas ya lepas. Berarti dia melepaskan diri dari kesepakatan yang terjadi di awal berdirinya negara ini. Dia memisahkan diri dari NKRI. Ya sudah, lepaslah begitu. Karena memang di sana tidak diberikan apa istilahnya perlindungan, pemahaman, kehidupannya tidak disejahterakan seperti yang mereka kehendaki. Itu lalu kesepakatan itu bisa menjadi lepas. Enggak ya, jadi buhut itu siapa tadi? Orang yang melakukan pengingkaran, subversi, ya, perlawanan terhadap kesepakatan dalam kehidupan apa? Bernegara itu. Oke ya, jadi saya ulangi, ihsan, baik. Ya, bagaimana ukuran ihsan kalau dalam ibadah tadi itu? Apa dalam ibadah? Takmiliyat, apa? Takmiliyat. Sempurnakan ibadah itu tidak sekedar normatif. Dalam kehidupan masyarakat, apa yang menjadi tingkat kita ini dikatakan ihsan, bila mana kita sudah mau memenuhi terhadap seluruh kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu. Karena kesepakatan itu adalah menjadi bagian dari janji, ya, dari janji yang harus kita penuhi. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, itu bahwa perjanjian atau konvensi itu adalah mas'uliyah,
ada pertanggungjawaban. Ada lagi, Ari? Ya, ada. Nah. Ada yang juga menangkap di masyarakat yang mungkin kalau cari-cari ya jadi beribu syar. Oleh sebagian golongan belakangan ini kan mengatakan bahwa kalau dulu lama-lama dulu biarkan ada seperti selasih atau warung laut itu karena memang dalam masa penyebaran Islam. Sekarang kalau sudah mengangkat seharusnya diharamkan. Ya. Jadi begini, yang diharamkan itu bukan perbuatannya, tetapi adalah keyakinan yang menyertai itu. Yang kedua, yukhalifu syar'anya itu adalah mubadzir itu tadi ya. Ya. Jadi pada aspek yang jelas-jelas tabdzirnya itu yang tidak boleh. Oke lah, kalau di awal memang tadi betul boleh. Artinya dibolehkannya karena posisi dakwah ya. Jadi fikih boleh itu ada fikih boleh dakwah. Dalam fikih dakwahnya itu boleh, tapi dalam fikih yang syar'i itu syariatnya sebenarnya haram gitu. Jadi fikih itu bisa dua versi. Ada fikih dakwah. Kalau fikih dakwah itu banyak bolehnya, fikih dakwah itu. Ada fikih yang bersifat apa? Syariat. Kalau syariat itu normatif itu yang tidak boleh ya. Ya. Kalau fikih dakwah itu masih banyak toleransi tadi ini. Betul di awal itu memang dibolehkan. Tapi ketika lalu kemudian itu sudah tabdzir, maka tetap harus dikatakan itu haram. Dene wong tetap maksa nglakoni, paham ya? Itu berarti beresiko dosa bagi dia. Tidak langsung harus diperangin, ya. Orang Al-Asi itu kan tetap muslim, tetap iman kan? Al-Asi tetap iman. Ya, minimalnya dibetulkan lah, tidak sampai syirik gitu ya. Dibetulkan apa? Keyakinannya. Oke. Anda kalau memang maksa cek pengen guai apa istilahnya? Barang-barang iki baik dianggap sebagai bentuk sedekah laut, urusanmu, tapi yakini bahwa tidak karena ingin sedekah nonggone kekuatan lain selain Gusti Allah itu. Makanya itu yang dibetulkan dulu pemahamannya kan. Artinya diilmoni lah gitu. Imannya itu diilmoni, diberikan pendidikan dan pemahaman yang benar itu. Ya. Memang resiko dari fikih dakwah itu di sana. Tetapi sekali lagi dalam batas minimal itu terkadang harus kita jaga juga. Ketika orang itu langsung kita haramkan pada semua hal, dia akan melepaskan keimanannya kan beresiko juga gitu kan. Beresiko. Karena kalau dia masih punya iman itu kan cek punya harapan itu. Meskipun al-asi ya, meskipun al-asi. Tapi sedikit demi sedikit ya tentu harus dibenarkan apa yang bertentangan dengan syariat itu. Nah itu jalan tengahnya kayak begitulah gitu. Ada tugas dewi itu, susah itu. Tidak gampang ya. Jadi terkadang kita harus mengikuti mereka secara hiliriyah gitu. Wali-wali dulu itu begitu. Untuk menaklukkan seseorang yang melakukan bentuk kefasikan itu terkadang kita harus berada di tengah-tengah kefasikan itu ya. Tidak bisa dalam jarak gitu. Kalau dengan jarak-jarak itu maka kita akan dimusuhi. Tapi diikuti. Aja malah melok ngombe mari ngono melok mendem ya. Masuk di sana malah ikut mendem. Harus kuat untuk menjadi orang yang muslim itu. Sehingga biasanya ada orang-orang tertentu yang memang punya keahlian berada dalam dakwah yang seperti itu. Ya sekali lagi itu fikihnya fikih dakwah. Tidak fikih dalam posisi fikih syar'i yang untuk mereka yang sudah tidak ada masalah ya dengan dakwah itu. Ada yang dari anu? Agobah 1, Agobah 4? Ayo, silakan. Lalu bagaimana kami sebagai pelaku budaya untuk bisa tetap lori-lori atau melestarikan budaya tersebut, namun tetap pada koridor hukum Islam yang tepat? Ya, intinya tadi itu ukuran pertamanya tentu syariat ya, syariat dulu. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tentu harus dibenarkan, kita harus dibenarkan. Ukuran syariat, ukuran akidahnya itu kayak apa. Tapi ketika sesuatu itu bersifat tidak diatur di dalam syariat, yang tadi itu amrun mutlaqun anit taqyid, maka di sana silahkan kita lakukan yang namanya inovasi, kreativitas, nguri-nguri tadi itu ya.
Ya, sepanjang itu memang pada posisi yang apa? Mutlakun anit takhid itu. Jadi kalau posisi dalam pelaksanaannya itu sendiri tidak diatur atau memang di dalam agama belum diatur, ya kita bebas untuk menentukan pilihan itu, dan itu harus kita arahkan tentu untuk menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi edukasi itu penting ya, edukasi dan lalu kemudian mengembalikan kepada ketentuan syariat agama itu. Jadi sebenarnya kan yang jadi problem tadi kan wilayah-wilayah yang amrun mutlaqun anit taqid, yang lalu kemudian penjabarannya ada yang menyalahi aturan syariat agama gitu kan. Aturan syariat agama baik secara syariat maupun secara akidah, ini yang jadi masalah. Nah, kewajiban kita adalah memberikan pilihan untuk cara yang lebih baik. Wali Songo itu berikan pilihan ya. Ya wis, kon nek kepengin ambeng-ambeng sedekah model ngono iku gawa nang ngene langgar. Biasanya kan biyen nang ngene sawah. Dianggap di sawah itu ada ya danyangnya yang nunggu, yang macam-macam dewa sawah. Itu saya dulu di Kuaran pertama itu masih nama-nama itu masih terus disebut itu. Kalau selamatan itu disebut satu persatu, dewa-dewa ini, dewa iki. Bahkan ada spesialisasi senengane dewa iki opo, onde-onde, ini kucur, ini jemblem, itu disebut. Kalau jemblemu kalau bahasa Arab ya jemblem, ini kanggo dewa iki sing iki kok ingin itu. Wah, apalah satu-satu, saya juga kaget. Itu dan itu ada spesialisasinya yang ngomong itu nyebut satu-satu. Waduh. Ya. Nah, itu lalu kemudian kita tarik kan, kita perbaiki. Kalau wis ambeng-ambengan ini tetap, tapi kita awali dengan zikir, dengan bacaan mohon kepada Allah ini sebagai sedekah gitu ya. Andai kata maksud di sawah pun tidak apa-apa, tempat saja. Tapi itu tadi dipotong niatnya supaya kelihatan sakral di sawah, gak apa-apa untuk memberikan pemantapan. Ini betul-betul kanggo nyelamati sawai, ya toh. Tapi tetap di sini zikir kepada Gusti Allah itu. Nah, toleransi ini masih bisa dibenarkan. Toleransi ini. Karena ini amrun mutlaqun anit taqid. Urusan sedekah itu bersifat netral. Tidak ada syarat rukunnya. Ya? Ada syarat rukunnya. Jadi kalau kita harus menginovasi dalam bentuk budaya, dalam bentuk perfilman, dalam bentuk sebuah karya-karya seni, maka karya seni itu harus memberikan edukasi terhadap sesuatu yang lebih baik, lebih benar gitu ya. Lebih baik, lebih benar itu. Jadi tidak sekedar mengikuti pasar ya. Tidak sekedar mengikuti pasar, harus ada edukasi, harus ada ta'lim, ada pembenaran terhadap sesuatu bentuk kesalahan atau penyimpangan. Kalau jelas-jelas itu ada itu. Tidak harus dihabiskan, apa istilahnya, di bumi hanguskan, tidak harus. Tapi dibelokkan ya, dibelokkan dari segi isi maupun kemasannya itu. Nah, disitulah toleransi budaya itu menjadi penting ya. Budayanya, isinya harus kita benarkan itu. Kalau itu bertentangan ya dibenarkan budayanya. Ya, kayak budaya kumpul lanang itu ya tanpa ada batas, tanpa ada apa, itu tentu budaya yang salah kan, harus dibetulkan. Gak mau kumpul-kumpul tapi harus diatur mana yang perempuan atau mana caranya wedok lanang itu kayak apa gitu kan. Yang tidak bertentangan dengan syara itu, malam yukhalif asy-syara'. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya kira itu ngaji pada pagi hari ini. Jadi saya ulangi, ihsan artinya melakukan hal yang lebih dari sekedar apa yang diperintahkan. Kalau dalam masalah ibadah tadi apa? Dengan cara takmiliyah, afdoliyat kita lakukan yang paling sempurna, jangan adnal kamal ya. Jangan hanya sebatas adnal kamal. Kalau dalam muamalah itu apa? Al-ifa'u bil ahdi, kita usahakan semua yang menjadi kesepakatan dalam kehidupan masyarakat itu kita ikuti meskipun itu tidak diatur oleh agama secara langsung ya, tidak diatur oleh agama secara langsung. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.